Welcome back to channel Butuh Film Gan. Bersama saya, Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime The Detective is Already Dead, bagian pertama. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang. Oke? Cerita dimulai, seorang pria bernama Kimizuka terbang dengan pesawat pergi menuju suatu tempat. Yang ternyata dia diculik oleh sekelompok orang dan menyuruhnya membawa sebuah koper itu. Seorang gadis di sampingnya bernama Siesta mengakui dirinya adalah seorang detektif. Siesta mengajak Kimizuka menjadi asistennya. Mereka berdua pun mengikuti arahan pramugari ke bagian kokpit pesawat. Yang ternyata pesawat itu sedang dibajak oleh Koumori, yaitu salah seorang anggota Space. Space adalah sebuah organisasi sekte pengencerotan rahasia. Koumori membuat pilotnya pingsan. Siesta menjelaskan kepadanya kalau Koumori melakukan pembajakan pesawat atas perintah seseorang. Dan untuk mencari alasan selamat itu, dia memanfaatkan detektif tersebut. Kemudian, Koumori berubah wujud menjadi psikopat dan menyerang mereka berdua. Siesta mengatakan bahwa dia adalah manusia buatan. Dia mencoba menyerangnya lagi dan Siesta beserta Kimizuka pergi ke area penumpang. Koumori menampakkan dirinya ke penumpang, mengakibatkan seluruh penumpang di sana ketakutan dan panik. Kimizuka pun memiliki taktik, dia menyuruh Siesta untuk mengulur-ngulur waktunya. Sementara itu, Kimizuka pun pergi ke area bagasi dan membawa koper rahasia tersebut. Isi dari koper itu adalah sebuah senjata dan digunakan oleh Siesta untuk melawan Koumori. Siesta berhasil melawan Koumori di sana. Sesampainya di bandara, Kimizuka menanyakan kepada Siesta soal kesiapan melawan psikopat itu. Dan dia pun akhirnya menyadari kalau itu semua adalah kendali dari skenario yang Siesta lakukan. Pergi ke sebuah apartemen, Kimizuka sehabis mandi menikmati pizza bersama Siesta di sebuah ruangan. Mereka pun membahas sebuah jurik di toilet yang disebut Hanako. Hanako merupakan satu dari 7 misteri sekolah yang didengar oleh orang-orang. Setiap siswa yang menemui Hanako akan berubah menjadi Hanako juga. Kemudian, Siesta mengajak Kimizuka pergi ke sebuah festival budaya di sebuah sekolah. Mereka mendatangi festival itu dan Siesta mengenakan pakaian yang tidak biasa. Membuat Kimizuka berbalik badan karena Siesta makin imut dan makin wangi. Pertama, mereka berdua menemui boneka kelinci untuk mendapatkan jadwal. Mereka pun pergi ke sebuah jamban. Siesta ingin menyelidiki Hanako di sana. Lalu, cosplay kelinci itu menghampiri toilet di mana mereka berdua bersembunyi. Dia pun kabur dan Siesta beserta Kimizuka berusaha mengejarnya namun gagal. Mereka pun pergi ke tempat cosplay untuk mengubah penampilan. Siesta mengenakan gaun pengantin sedangkan Kimizuka menggunakan pakaian jas. Di sebuah kafe, Siesta mendapati sebuah obat yang jika diminum akan membuat orang nge-fly. Siesta mengatakan ada keterkaitan pada kasus Hanako itu dengan organisasi Space. 1 tahun pun berlalu, Kimizuka menjalani kehidupan yang normal kembali. Di suatu ruangan kelas di sore hari, dia dicegat dan diancam oleh seorang gadis bernama Nagisa. Dia menanyakan soal detektif hebat kepadanya, namun Kimizuka membantahnya. Nagisa pun kemudian memeluk erat Kimizuka. Nagisa punya tujuan untuk mencari seseorang. Dia mencoba memberikan bukti mengenai Kimizuka. Namun dia tetap membantahnya sebagai detektif hebat. Di sebuah kafe, mereka berdua pun ngobrol. Nagisa ingin menemui seseorang tentang kejadian 1 tahun yang lalu, di mana dia menerima transplantasi jantungnya oleh salah seorang pendonor. Mereka pun bertemu di depan mall. Ada seorang pencuri dan berhasil ditangkap oleh Kimizuka. Dia pun menemui Fubi yang dari kepolisian di sana.
Kimizuka pun memintanya untuk konsultasi terhadap Nagisa. Mereka pun pergi ke sebuah penjara dan menemui Koumori, dan kemudian berkonsultasi dengannya. Koumori mengeluarkan tentakelnya dan mencoba menyerang Nagisa di sana. Kimizuka pun terkejut. Ternyata dari siesta sorenya, Kimizuka dihampiri oleh seorang idol bernama Saikawa Yui. Saikawa Yui kemudian meminta untuk membantunya memecahkan kasus. Nagisa pun menghampirinya. Yui menerima pemberitahuan soal kejahatan pada dirinya dan mencegah pencurian batu safir senilai 3 miliar yen. Nagisa memintanya untuk membahasnya esok hari. Malamnya Nagisa menceritakan dirinya. Sejak kecil dia sakit-sakitan, hingga akhirnya di suatu hari jantung yang dimilikinya menjerit dan ingin menemui seseorang. Di rumah Yui, mereka berdua pun menemui gadis idol itu. Seorang pelayan memberikan surat kepada Nagisa dan Kimizuka. Surat tersebut berisi ancaman saat Saikawa Yui konser. Penjahat itu akan mencuri batu safir senilai 3 miliar yen itu. Kimizuka menyarankan agar kepolisian menjaga rumahnya. Tetapi Yui mengatakan mereka tidak peduli dengan surat tersebut. Mereka bertiga pun mendatangi sebuah ruangan yang terdapat batu itu. Malamnya, Kimizuka dan Nagisa berjalan pulang. Nagisa mengatakan menjadi detektif itu susah. Dia juga menceritakan pada tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan Siesta. Esoknya mereka berdua menghadiri gladi resik Saikawa Yui. Di area penonton itu, Kimizuka menjelaskan saat bagian inti lagu itu, Saikawa Yui akan membongkar rahasia yang dimilikinya. Nagisa melihat ada orang yang mencurigakan di belakang panggung itu. Dia pun mengejar Saikawa Yui di panggungnya. Nagisa dan Kimizuka kemudian menghampiri Saikawa Yui dan memastikan keadaannya baik-baik saja. Nagisa dan Kimizuka kembali mendatangi panggung Saikawa Yui dari belakang gedung. Di satu sisi, Fubi pun mendatangi rumah Saikawa Yui. Kimizuka pun terkejut karena urutan musiknya berubah. Mereka berdua pun bergegas mencari pelaku tersebut. Kimizuka menjelaskan pelaku mengincar Saikawa Yui bukan batu safir di rumahnya. Nagisa kemudian memberikan lokasi penjahat tersebut di area penonton. Safir senilai 3 miliar yen itu adalah mata kiri Saikawa Yui. Kimizuka mencoba menyelamatkan Saikawa Yui dari penjahat tersebut. Di tempat rias, mereka bertiga mengobrol. Saikawa Yui menjelaskan safir itu didapatkannya dari orang tuanya. Dia pun merasa percaya diri dengan safir itu dan membuatnya memulai pekerjaan sebagai idol. Kimizuka kemudian dihubungi Fubi, mengatakan ruangan tersebut terdapat bom waktu yang disembunyikan. Kimizuka mencoba membongkar kebohongan Saikawa Yui yang bertujuan ingin membunuh mereka berdua di tempat itu. Dia mengatakan kalau Saikawa Yui itu sedang diancam. Nagisa pun kemudian memintanya untuk menjadi teman dan sekaligus rekan bagi Kimizuka dan Nagisa. Siesta dan Kimizuka berlibur di pantai. Sehabis berlibur, mereka dihadapkan pada sebuah kasus, di mana di sebuah gereja ada seorang korban akibat Cerberus. Di luar, mereka berdua menemui Fubi yang sedang ngudut. Dia mengatakan akan pulang kembali ke Jepang. Dia pun berpesan untuk menangkap Jack, sang pencabik yang hidup kembali. Di sebuah taman, Siesta menjelaskan kalau Cerberus itu makin dia dekati, makin menjauh dan melarikan diri. Dia juga akan menggunakan taktik agar Cerberus mengejar mereka berdua. Di sebuah kamar, Kimizuka menghubungi Siesta. Dia akan memancing Cerberus itu menemuinya. Sedangkan Siesta di luar berjaga-jaga untuk melawannya. Saat tertidur, ada seorang gadis yang akan menyerangnya. Kimizuka dengan mudahnya menangkap gadis itu. Dan ternyata adalah Charlotte. Tetapi kemudian Charlotte itu berubah menjadi monster psikopat serigala yang merupakan Cerberus. Kimizuka mencoba menyerangnya, dan dia pun melemparkan korek untuk membakar kasur tersebut. Seketika itu datanglah Siesta dengan memecahkan kaca jendela ke kamar itu dan melawan Cerberus.
Dia menjelaskan bahwa gas pemadam kebakaran itu diganti olehnya, menyebabkan Cerberus tidak dapat mencium kedatangan Siesta. Cerberus mencoba kabur, tetapi dia dibegal oleh seorang gadis bernama Hel. Dia adalah pemimpin tertinggi organisasi Space. Dia pun menghipnotis mereka berdua. Kimizuka pun kemudian sadar. Hel memintanya untuk menjadi rekannya, tetapi Kimizuka menolaknya. Dia pun menunjukkan sebuah monster sebagai senjata biologis. Kemudian datanglah Siesta dengan robot yang dikendalikannya. Hel mengatakan dia ingin mewujudkan masa depan yang tertulis dari kitab. Mereka berdua pun mengejar Hel beserta monster psikopat itu. Sampai akhirnya monster beserta Hel yang berada di atap itu ditabrak oleh Siesta. Kimizuka kemudian mencari Siesta yang menabrakkan diri dan menemuinya. Siesta menyuruhnya untuk pergi dan menyelamatkan diri. Kimizuka pun kemudian disambit oleh Hel di sana. Hel mencoba melawannya namun pedang berbalik menusuk dirinya. Hel pun kemudian memanggil kameleon dan kabur menghilangkan dirinya di sana saat akan ditangkap oleh Siesta. Di sebuah apartemen, Siesta dirawat oleh Kimizuka. Lalu, Kimizuka berbelanja apel untuk Siesta. Saat apelnya terjatuh, dia menemukan seorang gadis yang sedang tidur. Gadis itu pun terbangun. Dia mengaku bahwa dia diculik. Gadis itu bernama Alicia. Dia pun menghabiskan apel yang dibawa Kimizuka untuk Siesta. Hari itu pun hujan. Mereka pun bergegas ke apartemen dan menemui Siesta yang sedang membuat pie apple. Alicia menghampiri mereka berdua sehabis mandi. Siesta kemudian menyuruhnya untuk menjadi detektif penggantinya. Akhir cerita, datanglah Fubi menjelaskan kalau ada kasus Jack sang pencabik. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.